Jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara bersama Kak Desi dan Kak Vita. Yeay. Nah teman-teman, apa kabarnya? Iya, apa kabar nih teman-teman? Gimana sekolahnya? Everything oke kan? Oke. Puji Sangat Tuhan. Harus tetap semangat ya Kak Desi sekolah ya? Iya dong, harus tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Nah teman-teman, kita harus terus lakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Betul. Tapi sekarang kita mau ibadah sekolah minggu di udara dulu, Iya, Kak. betul Kak Desi. Iya, teman-teman harus ikuti sampai selesai ya. Oke. Tapi kita mau berdoa dulu, kita Kak Vita. berdoa? Iya, Kak Vita yang pimpin doa ya. Ayo teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, saat ini kami siap untuk memuji Tuhan, bersorak-sorai, bersuka cita buat Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami, pimpin setiap kami, berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang sama-sama kita mau memuji Tuhan. Harus semangat ya. Siap. Teman-teman, kita sama-sama menyanyikan pujian ini ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Puji Tuhan. Teman-teman, kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalib karena cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Puji Tuhan. Mazmur 10 ayat 10, masa kami hanya 70 tahun dan jika kami keluar 30 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaan dan penderitaan. Sebab terlalunya buru-buru dan kami Dalam 90 ayat 12. Ajarilah kami menghidup
Tuntun hari-hari kami agar kami menjadi ayat 28. Di dalam suatu terjadi adalah untuk koma 8 ayat 28. Segala sesuatu yang terjadi adalah untuk kebaikan Tuhan. 25. Shalom teman-teman. Wah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan luar biasa, hebat. Nah, sekarang siapkan hati teman-teman untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kami, ajarkan kami Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, minggu lalu adalah minggu terakhir tentang sesi penerimaan diri. Nah, minggu ini kita mulai dengan tema yang baru. Wah, tema apa ya? Ya, bulan-bulan ini, minggu-minggu ini, kita akan memulai dengan tema Paskah. Dan minggu ini judulnya adalah Perjamuan Terakhir dan Doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, yang terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 dan Lukas 22 ayat 39 sampai 53. Wah, panjang sekali Kak Kesya. Ya, teman-teman boleh membaca di rumah masing-masing. Kak Kesya tidak akan membacakannya saat ini. Oke, teman-teman? Nah, teman-teman yang punya Alkitab dan sudah bisa membaca, boleh membaca ya, mengikuti Kak Kesya bercerita. Oke, Kak Kesya mau bertanya dulu nih. Teman-teman tahu arti Paskah tidak? Kira-kira Paskah itu apa ya? Ya, betul sekali. Bagus teman-teman yang tahu, luar biasa, keren. Nah, yang belum tahu, Kak Kesya akan kasih tahu. Paskah adalah peringatan mengenai pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, itu artinya Paskah. Nah, teman-teman, Yesus merasa waktunya untuk menunaikan rencana Bapa itu sudah mulai dekat. Itu sebabnya Yesus ingin mengadakan perjamuan makan malam bersama murid-muridnya. Yesus menyuruh salah seorang muridnya untuk masuk ke kota Yerusalem dan menemukan tempat untuk mencari tempat nih untuk mereka makan malam bersama-sama. Nah, dan menemukan tempat di salah satu rumah agar Yesus dan murid-muridnya bisa mengadakan perjamuan makan malam. Nah, teman-teman, tempat di mana mereka akan mengadakan perjamuan makan malam ini cukup luas. Sehingga Yesus dan ke-12 muridnya dengan bebas dapat mengadakan jamuan malam terakhir dengan bebas dan leluasa. Nah, teman-teman, sebelum makan, ada yang Tuhan Yesus lakukan loh. Mungkin kita jarang melakukan hal ini, tapi ini boleh dicontoh. Nah, Tuhan Yesus melakukan hal ini, teman-teman. Tuhan Yesus mengambil baskom. Teman-teman tahu baskom nggak? Baskom itu tempat yang bulat gitu untuk isi air biasanya. Nah, Tuhan Yesus mengambil baskom, mengisinya dengan air, serta Tuhan Yesus mengambil handuk kecil. Nah,
Untuk apa ke Kesha barang-barang itu? Yang Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus mulai membasuh kaki, membersihkan kaki murid-muridnya. Tidak ada yang terkecuali, semuanya Tuhan Yesus bersihkan kakinya. Wow. Tiba saatnya di Petrus, teman-teman. Nah, Petrus mencoba untuk menolak. Aduh, jangan Tuhan, jangan basuh kaki saya. Tetapi apa jawaban Yesus? Yesus mengatakan, jikalau aku tidak membasuh kakimu, maka engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Akhirnya kemudian Yesus makan malam bersama dengan murid-muridnya. Makan perjamuan malam yang terakhir, teman-teman. Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, bahwa ini merupakan perjamuan terakhir di mana Yesus makan bersama-sama muridnya. Yesus berkata bahwa Ia akan makan perjamuan bersama semua anak-anak Tuhan suatu hari kelak, tetapi bukan di dunia ini, yaitu di surga, di rumah Bapa yang mulia. Nah, teman-teman akan menyaksikan sebuah video untuk melanjutkan cerita firman Tuhan hari ini. Teman-teman saksikan baik-baik ya video berikut ini. Ayo silakan nikmati anggurnya. Akhirnya Yesus dan ke-12 muridnya berkumpul untuk pesta hari raya. Berkati seni Tau, oh Tuhan, Tuhan kami, Raja alam semesta yang telah menciptakan buah dan anggur. Amin. Lezat sekali. Ayo silakan dinikmati. Wah, ini memang enak minumannya. Wah, enak. Ya, silakan. Akan aku beritahu sesuatu sebelum terjadi. Salah satu dari kalian akan mengkhianatiku. Apa? Mengkhianati? Siapa? Siapa yang mungkin melakukannya? Apakah aku? Apakah aku? Tuhan, apakah kau? Apakah aku? Apakah aku? Apakah aku? Apa aku? Apa aku? Apa aku? Apa aku? Apa aku? Apa aku? Tolong katakanlah. Iya, siapa? Ayo cepat katakan. Dia yang makan roti bersamaku akan mengkhianatiku. Siapa? Tuhan, apakah aku? Kau yang mengatakannya? Apa yang ingin kau lakukan? Tidak seorang pun selain Yesus tahu apa yang akan dilakukan Judas. Judas mau pergi kemana itu? Aku tidak tahu. Mungkin mengambil persediaan makanan. Makanlah, karena ini tubuhku yang telah diberikan pada kalian. Lakukanlah untuk mengenangku. Minumlah. Ini darahku yang ditumpahkan untuk banyak orang untuk menghapus dosa-dosa dunia. Aku tidak akan minum bersamamu sampai saat kita minum bersama di kerajaan Bapa. Setelah makan malam, Yesus dan ke-11 muridnya pergi ke sebuah tempat bernama Getsemani. Di sini, Yesus akan berdoa. Aku akan membawa kalian ke tempatnya berada. Judas, you've sealed your fate. No turning back now. It's much too late. For your dirty little deed, you've been well paid. Now you must lie in the ugly little bed you made. As you lead them to him, what do you feel? Any
regrets, Judas, for cutting your dirty deal. Apa dia akan melawan? Tidak, dia tahu kita datang. Sebenarnya dia menunggu kita. Bagaimana kami bisa mengenalinya? Dia adalah pria yang akan kucium pipinya. Itulah tandanya. Ciuman. Oh, Judas, you sold Jesus out. You're a backstabbing, sneaky two-faced crook. That's how you'll go down in every history. Aku beritahu padamu bahwa malam ini sebelum ayam jago berkokok, kau akan menyangkalku 3 kali. Tidak, Tuhan. Aku rela mati untukmu. Aku tidak akan pernah menyangkalmu. Aku juga tidak akan, Tuhan. Aku juga. Tunggu dan jaga di sini selama aku berdoa. Ya, akan kami tunggu. Kami akan menunggu, Kami akan Tuhan. menunggu di dekatmu. Ayo ke arah sana. Ayo ke sana. Oh Bapa, jika memungkinkan, singkirkanlah cangkir penderitaan-penderitaan dariku. Simon Peter, apa kau tidak bisa mengawasiku selama 1 jam saja? Jiwamu sangat bersemangat, tapi ragamu lemah, dan itu sangat disayangkan. Saatnya telah tiba. Putra manusia akan dikhianati oleh tangan pendosa. Salam, Tuhan. You did what you did, now you're in too deep. Are you asking yourself, how will you ever sleep? Oh, Judas, what's it all about? Oh, Judas, you sold Jesus out. You're a backstabbing, sneaky two-faced crook. That's how you'll go down in every history book. Oh, Judas. Oh, Judas. Oh, Judas. Judas, apa kau akan mengkhianati putra Tuhan dengan sebuah ciuman? Tangkap pria itu. Ada apa? Kenapa? Ada apa? Iya, ada apa? Nah, teman-teman sudah menyaksikan videonya. Wah, ya ternyata akhirnya Tuhan Yesus ditangkap ya teman-teman. Nah, tapi Kak Kesya mau flashback dulu sebelumnya. Kan setelah mereka tadi makan bersama perjamuan terakhir, nah mereka akhirnya pergi. 11 murid itu pergi kemana? Ke Taman Getsemani. Tuhan Yesus mau berdoa. Nah, Tuhan Yesus berdoa, lalu Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya juga, kamu berdoa di sini ya. Nah, tapi murid-muridnya malah apa tadi ya teman-teman? Di video itu. Iya, mereka malah tertidur. Mereka tidak berdoa. Nah, waktu Tuhan Yesus datang untuk melihat mereka, ternyata mereka tidur. Yesus membangunkan murid-muridnya. Lalu Yesus berkata, tidakkah kalian sanggup berjaga-jaga 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, Tuhan Yesus berkata begitu teman-teman. Lalu Yesus kembali lagi ke tempat semula untuk berdoa kepada Bapa di surga. Yesus berdoa, ini teman-teman. Yesus berdoa begini. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu.
ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, Tuhan Yesus berdoa demikian, teman-teman. Yesus melihat bahwa penderitaan yang akan ia alami, yang digambarkan sebagai cawan yang berisi penderitaan. Cukup berat hal itu dan menyakitkan sekali. Namun teman-teman, Yesus rela menanggung penderitaan itu dan rela mati di kayu salib. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ia tidak ingin kita binasa, tetapi Tuhan mau agar kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah Yesus selesai berdoa, seperti dalam video tadi, akhirnya ada rombongan orang yang membawa pedang, membawa pentungan, yang disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua untuk menangkap Yesus. Para prajurit itu datang menangkap Yesus. Dan di situ ada salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas. Lalu Yudas maju dan mencium Tuhan Yesus. Itu sebagai petunjuk bahwa inilah orang yang bernama Yesus yang harus kalian tangkap, yang harus prajurit-prajurit itu tangkap. Dan demikianlah Yesus akhirnya ditangkap, teman-teman, dan dibawa untuk diadili. Sikap Tuhan Yesus luar biasa sekali, teman-teman. Seperti video tadi juga. Apakah Tuhan Yesus memberontak atau marah-marah atau teriak-teriak? Tidak kan, teman-teman? Tuhan Yesus tidak memberontak atau berteriak-teriak minta tolong. Malah sebaliknya, murid-muridnya yang berlarian ketakutan dan meninggalkan Yesus seorang diri. Akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke gedung pengadilan untuk diadili, teman-teman. Wah, sungguh kisah yang luar biasa ya, teman-teman. Begitu Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi Kak Kesya, mengasihi teman-teman semua. Nah, teman-teman, minggu ini merupakan minggu penderitaan bagi Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus pantas menderita? Pantas menerima penderitaan tersebut? Apakah Tuhan Yesus pantas? Apakah Yesus memang orang jahat yang harus mengalami penderitaan itu? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Tuhan Yesus tidak pantas untuk mengalami penderitaan-penderitaan tersebut. Karena tiap hari Yesus mengajar orang banyak di bait Allah mengenai kerajaan surga. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, memulihkan orang-orang yang dirasuk setan, bahkan membangkitkan orang mati. Semua itu kebaikan yang Yesus lakukan bagi orang banyak pada waktu itu. Yesus rela datang ke dunia ini dan menanggung semua penderitaan, bahkan mati di kayu salib, agar manusia yang berdosa bisa dibebaskan dan diselamatkan, serta memiliki hidup yang kekal di surga. Wah, kasihnya Tuhan Yesus luar biasa. Jadi, sekarang pertanyaannya ke teman-teman semua. Hari ini, apakah teman-teman mau menyerahkan diri teman-teman dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat teman-teman? Apakah teman-teman mau? Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi teman-teman. Pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah berikan untuk kita semua, agar kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Mari kita mau mengundang Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat teman-teman. Begitu juga dengan Kak Kesya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau menerima Tuhan Yesus,
Mari kita mau sama-sama melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Dan kita berdoa, meminta ampun kepada Tuhan atas semua dosa-dosa yang sudah kita pernah lakukan. Dan kita akan menerima kehidupan yang kekal di surga. Siapa yang mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga suatu hari kelak? Ya, kita semua pasti mau, Kak Kesia juga mau. Oleh sebab itu, mari kita mau taat dan mengasihi Tuhan Yesus juga, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Oke, teman-teman. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai, tapi sebelumnya kita ada ayat hafalan, teman-teman. Ayat hafalannya terambil dalam Lukas 22 ayat 42b. Ya Bapakku, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Nah, teman-teman, kalau menghafalkannya nanti jangan lupa videonya dikirimkan ke Sekolah Minggu di Udara ya. Oke? Oke, teman-teman. Ya, kita mau berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan rela mati untuk kami semua. Tuhan mengasihi kami. Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami mau percaya kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi dan menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mimi kenapa? Mimi sedih Koko. Mimi sedih karena dengar cerita hari ini. Kenapa Tuhan Yesus harus disalib dan menderita karena manusia berdosa, Koko? Udah, cup. Mimi, Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kita. Tuhan Yesus rela menderita bahkan mati untuk menebus dosa kita, Mimi. Iya, Koko. Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Iya. So, Mimi harus gimana, Koko? Mimi harus sungguh-sungguh sayang sama Tuhan Yesus. Oh, gitu ya, Koko. Iya dong. Nah, teman-teman juga harus sungguh-sungguh sayang sama Tuhan Yesus ya. Iya. Nah, Mimi mau sayang sama Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Ya, betul. Nah, Koko, supaya Mimi nggak sedih lagi, gimana kalau kita ngerjain aktivitas sama-sama? Oke. Yuk, kita kerjain sama-sama ya teman-teman. Shalom teman-teman. Oke, aktivitas kita hari ini adalah kita akan menghubungkan atau menggaris gambar yang belum utuh ini menjadi satu gambar yang utuh, teman-teman. Kita akan garis menggunakan pensil ini ya teman-teman. Nah, setelah dihubungkan, setelah menjadi satu gambar yang utuh, teman-teman bisa warnai ya. Oke, aktivitas kita sudah selesai. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa kerjakan, terus kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Nah, teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita, ada pengumuman ya, Koko. Apaan tuh? Nah, teman-teman mau tahu kan kapan pengumuman pemenang lomba hias telurnya? Mau dong. Nah, jadi pengumuman pemenang lomba hias telur akan diumumkan pada tanggal 16 April 2023 ya. Wow, siapa ya kira-kira pemenangnya? Siapa ya?
Nah, teman-teman makanya jangan lupa harus segera kumpulkan ya videonya, oke? Oke, Mimi. Hadiah menarik sudah menunggu loh. Iya, pastinya. Oke, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.